kita habiskan. Amin. Damai sejahtera dari sorga menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan. Saudara-saudara, mari kembali kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi bersama Kidung Jumat nomor 99, Gita Sorga Bergema. Justin sama Ane, kalau sudah ada. Aurel, maaf.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita sudah lama dinubuatkan oleh nabi-nabi. Karena itu sekarang dengarkanlah berita nubuat kedatangannya. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lukas 1 ayat 30 sampai 31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Jemaat sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 119, Hai Dunia Gembiralah. Dinyanyikan semua perempuan. Hai dunia, pelukkanlah rajamu padamus. Hai bumi-lah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah. Ayat 4 semua laki-laki. Dialah Raja semesta, anak dan mulia, masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar-besar. Saudara-saudara, sekarang dengarkanlah berita kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan
oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari pergi jemaat Rakyat Labora. Disilakan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita penyalaan lilin. Untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 92 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Malam Kudus. Dan prosesi penyalaan lilin akan diwakili dalam prosesi penyalaan lilin. Yang pertama, Bapak Pendeta F.N. Bonde. Yang kedua, Bapak Pendeta Martinus Pongturunan. Dan yang ketiga, Bapak Penatua Martin Effendi Patulak. Yang keempat, perwakilan dari PK Lansia. Yang kelima, perwakilan dari PKPKB. Yang keenam, perwakilan dari PK Perki. Yang ketujuh, perwakilan dari PKPG. Yang kedelapan, perwakilan dari PK Semar. Yang kesembilan, perwakilan dari BP3J. Yang kesepuluh, perwakilan dari pekerja gereja. Dan yang ke-11 yang menekan tombol adalah Bapak Pendeta Elasar Bonde. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 92, Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap,
hormati silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, Engkau yang selalu bekerja dan berfirman, dan oleh firman-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Ini kami ciptaan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau berkenan menjumpai kami. Engkau tidak hanya datang ke dalam dunia ini sebagaimana yang hari ini kami rayakan, tetapi kami dapat meminta kepada-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami saat ini melalui firman-Mu. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Bapa. Sebab hanya pada setiap kata yang keluar dari mulut-Mu ada hidup kami. Karena itu perdengarkanlah kepada kami. Kami mau berdiam diri. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan Engkau Bapa kami berbicara kepada kami. Ajarkanlah kepada kami kebenaran yang Engkau mau kami tahu Bapa. Tunjukkanlah jalan-jalan-Mu kepada kami. Lalu pimpin kami untuk berjalan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini. Amin. Saudara-saudara, bagian Alkitab yang menjadi dasar penghibur pembacaan pemberitaan dalam ibadah Malam Kudus ini terambil dari kitab Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayat 6. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi tidak untuk selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Saudara-saudara, demikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita semua pasti setuju kalau
inilah hari raya yang paling antusias disambut dan dirayakan oleh orang Kristen daripada hari-hari raya yang lain. Saya yakin saudara-saudara bersemangat sore ini. Kue-kue pasti sudah selesai di rumah. Mudah-mudahan saudara berhasil ikuti tutorial mengikat buras dan seterusnya. Ya, saya yakin, ya, saya menyambut saudara-saudara yang baru datang hari ini. Selamat datang di Jemaat Rakyat Labora. Selamat pulang kampung mungkin. Selamat menikmati liburan bersama keluarga dan merayakan Natal. Sekali lagi saudara-saudara, ini hari raya yang paling antusias kita rayakan. Tidak ada hari raya yang lain yang kita rayakan sambil pinjam-pinjam toples mungkin, kecuali hari ini. Tetapi di pihak lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga hari raya yang paling sering menimbulkan sikap antipati dari pihak yang menentang iman kita. Yesus tidak mungkin lahir tanggal 25 Desember misalnya. Itu kata-kata yang sering kita dengar dilontarkan di bulan-bulan seperti ini. Oh, ini hari raya kafir yang diikuti oleh orang Kristen. Saudara juga membaca postingan-postingan di mana banyak orang yang menolak untuk mengucapkan selamat Natal seperti itu. Dan sayangnya saudara-saudara, tidak sedikit orang Kristen juga yang bersikap seperti ini. Ikut-ikutan tidak percaya, Yesus tidak mungkin lahir tanggal 25 Desember. Dan saya tahu ada beberapa gereja yang tidak lagi merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus karena itu dianggap sebagai hari raya kafir yang diambil alih oleh gereja. Tapi tergantung informasi dan sumber dari mana yang saudara-saudara pelajari. Saya tidak akan membahas soal akurasi atau apakah benar tanggal 25 atau tidak, itu bukan hal yang akan saya bahas hari ini. Karena Alkitab sendiri juga tidak memberikan kepada kita informasi tentang itu. Dan satu hal yang pasti, mengapa tanggal kelahiran Yesus Kristus menjadi sesuatu rahasia, saya pernah menjelaskan dalam satu kebaktian Natal. Saudara ingat? Ketika Herodes memerintahkan pembunuhan anak-anak yang lahir sekitar 2 tahun berdasarkan informasi orang Majus. Jadi kalau Yesus ditahu, katakanlah kalau ditahu tanggal kelahirannya, kemungkinan besar Yesus dan orang tuanya akan menjadi sorotan, menjadi pusat pelampiasan emosi semua orang tua yang anak-anaknya mati dibunuh Herodes pada waktu itu. Dan kemudian orang bilang, oh ini anak Mipale yang dicari sampai anakku jadi korban. Sudah ingat kisah itu? Dan itu sebabnya kenapa hari kelahiran Tuhan Yesus tidak terlalu penting untuk diingat oleh para murid misalnya. Nah saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita dasar perayaan ini. Alkitab tidak memberikan kepada kita tanggalnya, cuacanya, dan seterusnya. Alkitab memberikan kepada kita dasar. Dasarnya ialah seorang anak telah lahir untuk kita. Dasar perayaan ini ialah seorang anak telah lahir untuk kita. Dan dia lahir, dia tidak minta persetujuan saudara-saudara setuju atau tidak. Dia tidak minta saudara-saudara percaya atau tidak, dia hadir. Nah saudara-saudara, kalau saudara-saudara install Alkitab pada smartphone saudara-saudara, dan saudara-saudara download Alkitab King James Version misalnya, saudara akan temukan pasal 8 ayat 23 ini, itu masuk dalam pasal 9 ayat 1. Kenapa? Karena Alkitab King James Version mengikuti teks Septuaginta, Alkitab terjemahan ke dalam bahasa Yunani, yang menempatkan pasal 8 ayat 23 ini menjadi pasal 1. Makanya dia ditaruh begini. Ini sumber dari teks ini, pasal 8 ayat memasukkan ayat 23 ini bersumber dari teks asli, dari teks Masoret. Sehingga tidak heran kalau teks itu menjadi seperti ini, kalau saudara-saudara bandingkan dengan Alkitab lain.
Poin saya ialah mau menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa bagian ini dimulai dengan kata tetapi. Jadi ini bukan soal saya menunjukkan kepada saudara-saudara naskah, tidak. Saya sedang menunjukkan kepada saudara-saudara bahwa teks ini, pembacaan kita, itu dimulai dengan kata tetapi. 9 ayat 1. Dan seterusnya ayat 2. Nah, kita semua tahu dalam bahasa Indonesia kata tetapi sebuah kata penghubung antar kalimat yang menyatakan bahwa kalimat sebelumnya itu bertentangan, berbeda dengan kalimat sesudahnya. Dan itu kita temukan dalam kisah ini. Dalam pasal 7 dan 8 sebelumnya kita membaca hukuman yang akan Allah jatuhkan kepada umatnya akibat ketidakpercayaan mereka dan karena dosa mereka. Sudah bisa periksa mulai pasal 7 dan pasal 8. Nah, sebagaimana yang saudara-saudara ketahui, sesudah kerajaan Israel yang terdiri dari 12 suku itu terpecah menjadi dua kerajaan menjadi kerajaan Yehuda dan 10 kerajaan menjadi kerajaan Israel Utara. Sejak itu keduanya hidup berperang terus. Mereka hidup, orang pakai istilah perang saudara. Nah, satu kali Raja Israel Utara bekerja sama dengan meminta bantuan kepada Raja Aram untuk sepakat sama-sama kerjasama menyerang kerajaan Yehuda. Waktu itu Raja Yehuda, Raja Ahaz, Raja Israel PK. Ketika dua kerajaan ini hendak menyerang Ahaz, Ahaz ketakutan luar biasa. Sudah bisa baca dalam pasal 7. Raja Yehuda ketakutan luar biasa karena dia akan mendapat serangan yang hebat dari dua musuh besarnya. Padahal Nabi Yesaya sudah menyampaikan kepadanya melalui firman Tuhan, bilang, Ahaz, kamu tidak usah takut. Ini tanah Immanuel, sudah bisa periksa ayat 7 dan 8. Allah menyertai kita, itu tidak akan terjadi Ahaz. Tetapi saudara-saudara, Ahaz terlalu takut untuk percaya kepada penyertaan Tuhan dan jaminan perlindungan Tuhan. Dia terlalu takut. Apa yang dia lakukan? Dia minta bantuan kerajaan Asyur. Dia minta bantuan kerajaan Asyur dan kemudian Asyurlah kemudian yang datang menyerang Israel Utara, menghancurkan dan membuang seluruh penduduknya. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 29. Asyur dengan tentara yang luar biasa besar datang seperti gelombang bah, menghancurkan, masuk ke wilayah Israel Utara dan menghancurkan. Dan Asyur masuk menyerang dua wilayah Israel, yaitu tanah Naftali dan tanah Zebulon. Ini wilayah yang kemudian dihancurkan, ini wilayah yang terletak di seberang sungai Yordan, dekat sungai Yordan. Sudah bisa periksa pembacaan tadi ayat 23 tadi. Di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, atau daerah seberang sungai Yordan itu sama dengan daerah Galilea. Itulah ayat 23 menunjukkan saudara-saudara, ada dua wilayah yang disebut dalam ayat 23, Zebulon dan Naftali. Ini adalah dua wilayah yang dihancurkan menjadi jalan masuk bagi kerajaan Asyur untuk menghancurkan Israel Utara. Seluruh penduduknya kemudian dibuang ke Asyur, sehingga tanah kedua wilayah itu digambarkan sebagai tanah yang suram dan gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, itu mungkin mau dibahasakan seperti itu. Sebuah wilayah yang tanpa harapan, sebuah wilayah yang sangat terisolasi, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada yang bisa hidup lagi di sana. Daerah yang ditutupi oleh kabut kematian, mungkin itu gambaran yang tepat untuk menggambarkan Naftali dan Zebulon. Sesudah diserang oleh Asyur, ini daerah yang sama sekali tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Tetapi, pembacaan kita katakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman dalam negeri yang terhimpit itu. Allah memberikan sebuah harapan. Allah memberikan sebuah harapan
di masa depan sesuatu yang baik. Apa harapan itu? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan bagi kita. Zebulon, Naftali, Israel Utara, Yehuda tidak pernah meminta ini. Bahkan ketika itu terjadi sekalipun mereka tidak layak menyambut anak ini. Jadi apa yang kita sedang baca? Yang kita sedang baca kemurahan hati Allah. Yang kita sedang baca ialah belas kasihan Allah. Kalau saudara-saudara berpikir bahwa situasi saudara-saudara tidak ada ujungnya, masalah saudara-saudara tidak ada ujungnya, penderitaan saudara-saudara tidak ada ujungnya, saudara mesti memandang Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Pada Allah selalu ada harapan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, saudara-saudara. Allah sanggup mengubah setiap hal yang sulit, yang susah. Dan Allah sanggup menerbitkan secerca cahaya. Jadi jangan heran kalau Alkitab selalu mengingatkan kepada kita. Jangan berputus asa. Jangan kehilangan harapan. Jangan berputus asa. Karena Allah sendiri tidak pernah berputus asa menghadapi kita. Allah tidak pernah berputus asa menghadapi saudara-saudara. Dan nubuat ini 750 tahun kemudian digenapi. Saat Yesus datang, ia tinggal di Nazaret, sebuah kota di Galilea, tempat di mana ia memulai pelayanannya. Itu sebabnya Alkitab berulang-ulang kali katakan Yesus orang Nazaret. Ini dasarnya. Dia muncul dari daerah terisolasi, gelap dan suram itu. Dia muncul dari daerah yang tidak ada harapan dan masa depan itu. Itu sebabnya dalam Matius pasal 4 ayat 12 sampai 17 di sana kita baca. Tapi di dalam Yohanes pasal 1 ayat 46, Nathaniel yang kemudian menjadi salah seorang murid Yesus, dia katakan, mungkinkah sesuatu yang baik muncul dari Nazaret? Tidak ada harapan, tidak ada yang baik yang dapat muncul dari Nazaret. Bahkan ketika orang banyak mengakui kenabian Yesus, ada seorang yang berkata, dia bukan Mesias. Seorang Mesias sebab Mesias tidak datang dari Galilea. Yohanes 7 ayat 41. Tidak ada harapan yang baik. Tetapi Yesus datang. Itu sebabnya saudara-saudara, di dalam Alkitab berulang kali dikatakan Yesus orang Nazaret. Dia muncul dari daerah yang tanpa harapan itu. Di Galilea inilah saudara-saudara Yesus tampil melayani. Di Galilea inilah Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada semua muridnya. Saudara ingat Yesus katakan kepada Maria, sampaikan kepada mereka untuk ke Galilea. Saudara ingat itu? Dan kemudian di Galilea lah saudara-saudara Yesus naik ke sorga. Dan di Galilea lah Yesus mengutus murid-muridnya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saudara-saudara, Yesus inilah kelahirannya yang kita rayakan. Yesus inilah yang kelahirannya kita rayakan. Daripada kita membuang energi kita untuk memperdebatkan, untuk tanggal dan seterusnya. Mari, inilah berita yang kita rayakan. Bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini dan memberikan harapan kepada saya dan saudara-saudara. Harapan untuk hidup di hadapan Allah. Harapan untuk hidup benar di hadapan Allah. Nah saudara-saudara perhatikan bagaimana Yesaya menggambarkan, menjelaskan Yesus kepada kita. Pengulangan kalimat itu, perhatikan saudara-saudara. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir untuk kita. Anak telah lahir, ini menunjukkan kemanusiaan Yesus. Seorang anak telah lahir. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Putra diberikan bagi kita. Itu berarti ada yang memberikan. Dan ini menunjuk kepada keilahian Yesus.
Karena itu saudara-saudara, anak ini menjadi anak yang istimewa. Yang kelahirannya tidak sama dengan anak-anak yang lain, yang kelahirannya tidak sama dengan saya lahir dan seterusnya. Ia tidak hanya akan menegakkan kembali kerajaan Daud leluhurnya, melainkan di dalam dia karakter Allah, seluruh karakter Allah dinyatakan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Seluruh karakter sifat Allah ini ada pada Yesus Kristus. Kolose pasal 1 ayat 9. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Atau dalam bahasa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini di sana dikatakan, segala sesuatu yang terdapat pada diri Allah terdapat juga dengan lengkap pada diri anaknya. Jadi kita tidak sedang merayakan kelahiran seorang putra yang biasa-biasa saja. Kita sedang merayakan seorang anak Allah yang diberikan kepada kita. Dan kepada Yusuf malaikat menyatakan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia, supaya seluruh kuasa yang ada pada dia dipakainya untuk menyelamatkan manusia. Saudara perhatikan, seluruh kuasa yang ada padanya, seluruh keilahian yang ada padanya, seluruh kemanusiaan yang ada padanya digunakannya untuk menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Siapa lagi, karena itu siapa lagi yang saudara-saudara harapkan? Kepadanya, saudara masih ingat kita membahas tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Pada Yesus ada segala kuasa di sorga dan di bumi. Pada Yesus ada segala kasih yang sempurna. Dan kuasa dan kasih itu yang ada di tangannya digunakannya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Untuk melayani saya dan saudara-saudara. Itu sebabnya tidak ada nama lain di muka bumi ini yang oleh namanya saudara-saudara dan saya diselamatkan. Amin. Hanya nama Yesus. Ini bagian penutupnya saudara-saudara. Hari ini saya mendengar kabar baru sekitar 40 menit sebelum kebaktian ini saya ditelepon untuk mendoakan seorang anggota jemaat di Huko-Huko yang hari ini berpulang. Saya lupa menyebut, saya tidak menanyakan nama. Dan kemudian kemarin saya mendengar kabar seorang mantan rekan sepelayanan penatua di Jemaat Soar Pelambua juga dipanggil Tuhan. Apa yang hendak saya katakan dengan cerita ini? Yang hendak saya tunjukkan kepada saudara-saudara untuk menunjukkan bahwa kita tidak pernah merayakan Natal dengan situasi yang sama. Mungkin bagi beberapa orang ini Natal pengulangan sama seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi bagi saudara-saudara yang merasakan kehilangan dalam tahun ini, saudara akan katakan tidak. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang pada hari ini ketika yang lain sedang bersuka cita luar biasa, pada hari ini hati saudara-saudara teriris-iris. Karena saudara merayakan hari ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Saudara-saudara, kita sedang berada di dalam sebuah perjalanan. Dan dalam sebuah perjalanan tidak pernah ada titik di mana kita kembali menjadi sama. Tidak pernah ada. Kita selalu akan menjadi pribadi yang berbeda, suasana yang berbeda, orang-orang yang berbeda, seperti hari ini. Kalau saudara-saudara masih dapat merayakan Natal ini dengan lengkap, bersyukurlah. Tapi bagi saudara-saudara yang pada hari ini merayakan Natal, mempersiapkan diri merayakan Natal dengan hati yang luar biasa hancur, saudara jangan kehilangan pengharapan. Kita punya penyelamat Bapak Ibu. Dia sudah datang.
Dia tidak hanya menyelamatkan saya dan saudara-saudara, dia juga menyelamatkan mereka yang telah mendahului kita. Jangan ada yang merampas sukacita saudara-saudara karena putra itu telah datang. Sambutlah dia. Kepada dia ada masa depan kita yang baik. Pada dia ada terang yang benderang bagi saya dan saudara-saudara. Pada dia tidak ada kematian. Waktu saya baca kata suram, saudara-saudara, saya ingat begini. Ibu-ibu kalau pergi beli ikan di pasar, ibu-ibu ingat ikan? Ibu-ibu kalau pergi di pasar, mau beli ikan, apa yang ibu-ibu lakukan? Kalau ketemu ikan lah, jangan disebut ia turun dari mobil dan waktu ketemu ikan, apa ibu bilang? Hai ikan, bukan. Apa yang ibu untuk periksa bahwa ini ikan masih segar. Ajak dia bicara baik-baik. Ibu akan buka matanya, betul? Kesuraman adalah tanda kematian. Matanya kabur, suram, berarti dia sudah mati. Ini gambaran untuk menunjukkan bahwa hanya putra itu yang sanggup menghidupkan kita. Dari seluruh dosa-dosa pelanggaran kita. Dari seluruh kesalahan kita. Karena itu saudara-saudara. Apapun yang saudara-saudara sedang persiapkan tahun ini di meja, di rumah saudara-saudara. Kalau Natal ini tidak mengubah saudara-saudara. Tidak membuat saudara-saudara meninggalkan tahun ini sebagai pribadi yang berubah. Ini semuanya pengeluaran, pemborosan. Hari ini, malam ini saudara mesti membangun komitmen baru. Saya tidak akan keluar dari tahun ini tanpa berubah. Berubahlah. Sang putra itu telah datang. Karena itu saudara-saudara, perkenankan saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat hari Natal. Amin. Saudara-saudara, kita akan membawa korban persembahan syukur kita sebagai persembahan Natal kita. Silakan. Ya, sebelum jalan, bentar. Saudara-saudara, marilah kita membawa korban-korban syukur kita di hadapan Allah. Karena itu sambil menyanyi, sambil pun diedarkan kita menyanyikan nyanyian Dia Lahir Untuk Kami. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kami menghampiri kekudusan-Mu dengan syukur Bapa di dalam sorga. Betapa tidak kami berterima kasih oleh karena kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Untuk itulah Engkau mengutus Putra-Mu yang tunggal itu ke dalam dunia ini, supaya olehnya seluruh pelanggaran dan dosa-dosa kami dihapuskan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu oleh karena Engkau melaluinya menyelamatkan kami. Dan inilah kami anak-anak-Mu yang telah ditebus olehnya itu datang. Kami datang bersuka cita di hadapan-Mu. Kami hendak mengucap syukur kepada-Mu Bapa untuk apa yang Engkau buat bagi kami. Juga kami berterima kasih oleh karena Engkau memperkenankan kami, karena itu memanggil Engkau Bapa kami. Supaya dalam hidup yang kami jalani ini kami hidup sebagai anak-anak-Mu yang tahu bahwa kami dikasihi oleh Bapa. Karena itu terimalah puji-pujian syukur anak-anak-Mu ini ya Allah, dan sempurnakanlah. Kami datang mengucap syukur dari tengah hidup kami sebagai keluarga, sebagai jemaat. Oleh karena Engkau kembali memperkenankan kami merayakan saat Engkau Bapa mengutus Putra-Mu ke dalam dunia ini. Kami boleh merayakan bersama dengan seluruh keluarga, anggota keluarga kami, merayakannya bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Dan biarlah ini menjadi bagian dari cara kami untuk berbagi kesaksian hidup, sukacita. Dan biarlah di dalam Tuhan, sukacita kami menjadi sempurna. Karena kami boleh menyaksikan bersama-sama penyelamatan-Mu berlaku atas kami. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa di hadapan-Mu. Dari tengah hidup bersama kami sebagai jemaat-Mu. Kami berdoa sebagai keluarga. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan. Beberapa di antara jemaat-Mu boleh bersuka cita oleh karena Engkau kembali mengumpulkan mereka dengan keluarga-keluarga mereka yang selama ini terpisah jauh. Mereka boleh berkumpul bersama-sama mengingat dan merayakan peristiwa ini. Karena itu berkatilah mereka ya Allah, berkatilah sukacita dan kegembiraan mereka. Juga kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang juga meninggalkan kota Kendari ini. Mereka yang hendak berkumpul bersama-sama dengan sanak saudara, orang tua mereka di tempat-tempat yang jauh. Buatlah sukacita mereka pun menjadi sempurna ya Allah saat mereka berkumpul bersama dengan saudara-saudara mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang tidak dapat berkumpul bersama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Yang mereka tidak dapat tinggalkan oleh karena pekerjaan, oleh karena tanggung jawab. Sehingga mereka terus terpisah dengan kekasih-kekasih mereka. Kami mohon kepada-Mu, janganlah kiranya sukacita mereka dirampas ya Allah. Bahkan oleh sakit penyakit sekalipun, bahkan oleh duka cita sekalipun Bapa. Engkau mengenal setiap hati kami. Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada-Mu memohon. Supaya Engkau ya Kristus, Engkau sendiri yang membuat sukacita kami ini dan memakainya sebagai alat kesaksian tentang bagaimana hidup anak orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Supaya ketika kami merayakan peristiwa kelahiran Juru Selamat kami sedang berbagi sukacita kepada banyak orang di sekitar kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu
Jemaat Oret Labora yang tersebar di 5 rayon pelayanan ini Bapa. Berkatilah setiap keluarga-keluarga yang ada di dalamnya, berkatilah seluruh persiapan-persiapan mereka untuk mengungkapkan sukacita mereka dengan berbagi dari tengah-tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Kami juga datang berdoa, menyerahkan semua anak-anak-Mu yang pada hari ini boleh merayakan dan bersukacita. Bahkan secara mereka yang sedang berada di dalam ancaman, bayang-bayang, ketakutan, kekhawatiran. Oleh karena situasi yang tidak konduktif yang sedang mereka alami. Kami berdoa bagi mereka. Supaya damai-Mu, damai sejahtera-Mu mereka alami. Dan Engkau membebaskan mereka dari segala kekhawatiran dan ketakutan. Dan biarlah sukacita karena Engkau yang telah hadir ke dalam dunia ini mengalahkan segala-galanya. Supaya sukacita kami di dalam Engkau sempurna Bapa di dalam sorga. Berkatilah seluruh persiapan-persiapan keluarga dan juga jemaat-Mu dalam mempersiapkan perayaan-perayaan berhubungan dengan perayaan kelahiran-Mu ya Juru Selamat. Dan juga persiapan kami untuk melangkah mengakhiri tahun 2022 ini. Berkatilah kami sebagai pendeta, penatua, diaken. Berkatilah kami semuanya ini. Supaya benar kami meninggalkan tahun 2022 ini dengan sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga datang mengucap syukur di hadapan-Mu atas setiap berkat-berkat yang kami peroleh dari tangan-Mu. Yang hari ini kami nyatakan dengan mengumpulkan korban-korban persembahan syukur kami. Tak terbilang yang Engkau telah beri kepada kami sepanjang minggu bulan yang telah kami lalui. Tak terkatakan berkat-berkat-Mu dan tak terhitung Bapa. Bahkan semua yang Engkau kerjakan bagi kami baik dan bahkan sempurna. Karena itu kami tahu sekali Bapa, nilai-nilai yang kami bawa di hadapan-Mu tidak pernah sebanding dengan apa yang Engkau telah buat. Karena itu ingatkan kami di balik setiap pemberian-pemberian kami ada persembahan hidup kami bagi-Mu. Kami mau memberi diri kami. Kami mau memberi hidup kami untuk dipimpin Engkau. Karena itu biarlah persembahan diri kami ini ya Allah menjadi korban persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Sambil kami juga terus memohon supaya Engkau memberkati setiap kerja jeripayah kami. Berkatilah kerja jeripayah anak-anak-Mu dan pengabdian mereka. Dan biarlah di tempat-tempat itu mereka mengabdi kepada-Mu dan melayani Engkau. Dan tempat itu menjadi tempat di mana mereka bersaksi iman mereka kepada-Mu ya Juru Selamat. Bapa di dalam sorga, ini doa kami kepada-Mu. Yang dengan penuh syukur kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Putra Natal itu. Amin. Kita akan mendengarkan warta Jumat. Sidang masa raya Natal yang diberkati Tuhan. Untuk informasi pada malam hari ini, yang pertama untuk ibadah besok Minggu tanggal 25 Desember 2022 jam 7.30 kita akan melaksanakan ibadah Hari Raya Natal. Dan sesudah ibadah Hari Raya Natal besok, kita diundang oleh keluarga Bapak Penatua Martin Effendi untuk open house di rumahnya. Sekali lagi, sesudah ibadah Minggu besok, di mana ibadah akan dilaksanakan jam 7.30, keluarga Bapak Penatua Martin Effendi mengundang majelis dan jemaat untuk open house di rumah beliau. Kemudian ibadah berikutnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 jam 18 atau jam 6 sore kita akan melaksanakan ibadah malam kunci tahun.
Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 jam 7.30 kita akan melaksanakan ibadah tahun baru. Selanjutnya yang hadir dalam ibadah malam ini laki-laki 184 orang, perempuan 231, jumlah 415. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah pada malam hari ini. Dan yang terakhir bagi paduan suara sebentar tinggal untuk latihan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Selamat menyambut Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih, mari kita mengakhiri ibadah malam kudus ini. Jemaat saya jemput berdiri. Mari bersama dengan malaikat di sorga kita menyanyikan nyanyian Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah. Jemaat, kembalilah dalam hidupmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah bersama berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jemaat kita kami persilakan saudara-saudara untuk saling mengucapkan, memberi salam kepada yang lain. Selamat Hari Natal.